Saya Dila Novita Rizky, saya peserta Latsar CPNS Kementerian Dalam Negeri, gelombang 2, kelas A7 dan kelompok 3. Unit kerja saya di Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Nah, saya akan mencoba menjelaskan hasil identifikasi saya mengenai permasalahan yang ada di unit kerja saya dan juga solusi yang saya bisa rekomendasikan atau berikan berdasarkan nilai-nilai dasar aneka. Masalah yang pertama adalah jadi di tempat saya ini kita memiliki tugas terkait pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur. Sayangnya masih minim terkait pengarsipan usulan tersebut, baik itu dari pemerintah daerah maupun dari direktorat yang ada di lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah. Nah, rekomendasi saya adalah untuk mendiskusikan dengan atasan agar mulai melakukan pengarsipan terkait usulan yang sudah dikerjakan ataupun yang masih diusulkan dengan memanfaatkan teknologi. Hal ini berguna sehingga kita memiliki laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pemutakhiran di tahun-tahun selanjutnya. Nah, nilai anekanya di dalam solusi ini yaitu pertama akuntabilitas, karena kita berupaya membuat laporan yang bisa jadi output sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu etika. Dengan berdiskusi memberi saran kepada atasan, maka kita sopan dan juga kita menghargai atasan. Kemudian yang ketiga adalah komitmen mutu, di mana kita beradaptasi dengan teknologi dalam mengerjakan pekerjaan. Permasalahan yang kedua adalah minimnya rekomendasi kebijakan dan policy paper dari akademisi dan juga masyarakat sipil kepada Ditjen Bina Keuangan Daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah secara umum dan khususnya mengenai perencanaan penganggaran keuangan daerah. Nah, solusi yang saya berikan adalah mendiskusikan dengan atasan. Tetap yang pertama terkait masukan ini agar ada disebarluaskan informasi kepada masyarakat luas mengenai bahwa kita sebagai pemerintah itu menerima rekomendasi kebijakan dan policy paper gitu yang ditujukan ke Ditjen Bina Keuangan Daerah sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik. Nah, nilai anekanya ada akuntabilitas, yaitu keterbukaan informasi publik, etika, berdiskusi dengan atasan untuk memberikan saran, dan yang ketiga komitmen mutu, di mana kita mulai membiasakan untuk sering menyebarluaskan informasi agar nantinya kebijakan yang dibuat adalah kebijakan yang berdasarkan data dan riset dengan mengedepankan inklusivitas melalui mekanisme pelibatan akademisi dan masyarakat sipil. Permasalahan yang ketiga adalah kurang tersedianya kursi, meja, dan juga komputer atau laptop untuk pegawai baru CPNS di lingkup Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah. Nah, saya berupaya memberikan solusi dengan mendiskusikan dengan atasan mengenai hal ini, apakah diperkenankan untuk menanyakan informasi atau data ke bagian Ditjen, ke bagian Sesditjen, khususnya bagian rumah tangga. Nah, ini saya berniat untuk membuat surat melalui nota dinas dan juga surat resmi. Data yang saya minta mengenai jumlah barang yang ada dan juga penyebaran penempatan barang-barang tersebut, serta memohon agar disediakan tambahan meja dan kursi bagi saya selaku CPNS, karena hal ini berdampak pada penggunaan meja untuk 2 orang sehingga tidak taat dalam penerapan protokol kesehatan. Di sini ada nilai anekanya. Yang pertama adalah etika, berdiskusi dengan atasan terlebih dahulu. Kedua, membuat nota dinas dan surat resmi melalui e-office agar tersampaikan dan terarsip dengan baik. Permohonan data juga sebagai upaya monitoring akuntabilitas. Kemudian yang ketiga adalah anti korupsi. Saya akan melaporkan jika ada indikasi korupsi yang terjadi terhadap barang milik negara. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah rekan kerja yang tidak menjalankan protokol kesehatan dengan baik, seperti tidak menggunakan masker selama di kantor dan jarang menggunakan disinfektan gitu. Nah, solusi saya adalah menegur dengan sopan dan mengingatkan rekan kerja mengenai bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari COVID-19, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Apalagi dengan tidak menaati protokol kesehatan. Sebagai ASN sebagai ASN kita tuh harus patuh terhadap aturan penerapan protokol kesehatan. Di sini ada nilai anekanya, yaitu nasionalisme, mengedepankan kepentingan bersama, dan ada etika, di mana disiplin terhadap peraturan dan menaatinya, serta berbicara dengan sopan kepada rekan kerja. Masalah selanjutnya adalah banyaknya tamu daerah yang melakukan konsultasi secara langsung di masa pandemi. Nah, padahal dengan begitu potensi penyebaran virus ini akan semakin luas. Hal ini dapat membahayakan karyawan di Ditjen Bina Keuangan Daerah yang akan lebih mudah terpapar COVID dan bisa positif. Apalagi tracking akan lebih sulit dilakukan. Nah,
Selanjutnya solusi yang bisa saya lakukan adalah dengan berupaya tetap melaksanakan protokol kesehatan, terutama bagi diri saya sendiri, menggunakan masker, dan juga saya menegur teman jika mereka tidak menggunakan masker gitu. Kemudian saya juga mencoba mendiskusikan kekhawatiran ini kepada atasan dengan merekomendasikan untuk lebih beradaptasi dengan teknologi, yaitu melakukan konsultasi melalui media Zoom. Nah, nilai aneka yang saya terapkan adalah pertama, nasionalisme, mengedepankan kepentingan dan keselamatan bersama, baik bagi staf di Ditjen Keuda dan juga Pemda itu sendiri. Nilai etika, yaitu saya memberikan rekomendasi dan saran kepada atasan dengan cara yang sopan. Dan nilai ketiga, komitmen mutu, di mana saya tetap berupaya sebaik mungkin untuk melayani Pemda dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, tidak berjabat tangan dalam salam, dan juga beradaptasi dengan Zoom meeting dalam melakukan konsultasi. Yang selanjutnya adalah masih banyak PNS di lingkungan Ditjen Bina Keuangan Daerah yang berstatus sebagai Jabatan Fungsional Umum atau JFU. Padahal sudah ada peraturan dari Kemenpan RB mengenai reformasi birokrasi menuju jabatan fungsional tertentu atau JFT. Nah, upaya saya dalam menangani ini adalah dengan terlibat dalam penyusunan pengusulan JFT yang dimana Ditjen Bina Keuda ini adalah instansi pembinanya. Nah, pengusulan JFT ini adalah JFT yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Nah, dalam realitanya saya sudah terlibat dalam penyusunan naskah akademik dan juga dalam pengurusan administrasi yang dibutuhkan dalam pengusulan JFT ini. Nilai aneka yang sudah diterapkan, yang pertama akuntabilitas. Saya selalu melaporkan kepada atasan dan juga tim yang terlibat mengenai progres pekerjaan, terutama untuk dapat sesuai dengan timeline yang sudah dibuat sebelumnya. Nilai etika, selalu berkoordinasi, meminta arahan, dan mengerjakan arahan dari atasan dengan baik. Nilai komitmen mutu, saya mengerjakan naskah akademik semaksimal mungkin dengan berdasarkan pada bahan bacaan akademik dan penulisan akademis. Itu adalah beberapa identifikasi permasalahan yang terjadi di unit kerja saya dan bagaimana saya mencoba memberikan solusi berdasarkan nilai-nilai aneka. Semoga dapat bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih.